Nah, seperti ini. Sama persis. Kemudian kita klik Save Changes and atau yang bawah ini ya, yang benar yang bawah ini. Yang changes ini supaya dia masuk kembali ke halaman bank soalnya. Nah, seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, jika kita sudah menambahkan sebuah soal di dalam kategori, mestinya soalnya akan muncul seperti ini. Bapak Ibu ya. Untuk proses ini silakan diulangi supaya dia ada beberapa soal, supaya kita mendapatkan gambaran yang ini ya, gambaran yang pas untuk mengisi kategori-kategori ini. Dan Bapak Ibu boleh juga berpindah kategori lewat atas sini. Nah, jadi ini soal sedang misalnya tampil, tidak ada soalnya, silakan ditambahkan. Baru kemudian kita akan mempelajari cara import setelah menambahkan ini. Tapi ini kita tambahkan dulu secara biasa. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya akan menambahkan, silakan Bapak Ibu di kesempatan ini untuk mencoba menambahkan paling tidak 1 atau 2 buah soal di dalam setiap kategori. Pak, diulang Pak. Setelah Oh, ini Pak. Setelah menuliskan soal itu apa lagi Pak? Baik Pak, saya ulangi Pak ya. Berarti Bapak sudah membuat kategori Pak ya? Kategori sudah. Sampai pilihan ke Oke, kategori sudah. Gini. Seperti ini Pak ya? Kategori seperti ini Pak ya? Ya, sudah. Gini. Oke. Nah, saya akan kembali ke kategori seperti ini. Ini tadi ketika kita sudah berhasil membuat, kalau dalam contoh saya 3 buah kategori, untuk menambahkan soal, kita pilih kategorinya. Pak. Jadi klik saja salah satunya, dan angka di sebelah ini angka menunjukkan isi soalnya Pak ya. Jadi kalau sudah ada terisi 1, dia ada angka 1 di sini. Kalau 0 berarti itu belum ada soal sama sekali di dalam kategori tersebut. Kita buka salah satunya, seperti ini. Nah, dia akan terbuka seperti ini, lalu ada tombol create a new question. Untuk menambah soal, diklik tombol yang ini, Pak. Gini. Oke, sudah Pak ya. Oke, sudah sampai situ Pak. Multiple choice ya. Ya, dicoba yang multiple choice saja dulu ya. Pak. Ya, saya akan mencoba juga Pak ya untuk menambahkan paling tidak 1 atau 2 soal di tiap kategori. Nah, begini. Saya menggulung dulu, cek oke. Nah, ini sama seperti kita menambahkan kuis, soal untuk kuis biasanya. Jadi diberi kode, diberi nama dulu. Misalnya ini soal sedang, saya beri nama ini ya. Nama ini bebas. Kemudian masukkan pertanyaannya. Misalnya seperti ini. Bebas ya soalnya bebas ya, Bapak Ibu ya. Itu default mark itu apa maksudnya? Di bawah. Yang mana, Pak? Setelah kita menulis soal, ada default mark di bawahnya. Oh, ini bobotnya, Pak. Nah, jadi kalau misalnya ini bobotnya 1,
kemudian soal yang lain juga sama-sama berbobot 1, berarti nanti nilai dari semua soal itu akan dianggap sama nilainya. Tapi kalau misalnya ada soal yang mau Bapak anggap lebih tinggi nilainya karena misalnya dianggap lebih sulit, ini default mark-nya boleh dinaikkan, Pak. Misalnya 2 gitu. Jadi ini tingkat nilai dari soal tersebut. Ya, oke, Pak. Ya. Jadi standarnya memang 1, kemudian diisi 1, kemudian digulung ke bawah. Nah, ini untuk soal pilihan ganda, choice-nya ini yang akan menjadi calon pilihan ABC-nya, Pak. Iya. Jadi kita beri isian di sini. Kalau misalnya itu adalah jawaban yang benar, grade-nya ini kita ganti menjadi 100%. Itu cara kita untuk memberitahu bahwa ini jawaban yang benar gitu, kepada sistemnya. Nah, kemudian untuk jawaban lain yang salah, grade-nya dibiarkan jadi non saja. Seperti ini ya, choice 2 ini jawaban yang salah, choice 3 ini juga jawaban yang salah, ini saya biarkan grade-nya non. Nah, seperti itu. Kalau minus gimana? Ini, Pak? Ada. Jadi kalau minus ada, Pak? Ya. Jadi di sini ada gulung ke bawah, Pak. Ketika kita klik grade ini, jadi kita gulung ke bawah sini, ini ada minus. Jadi mungkin maksud Bapak salah pilih jawaban kurang gitu, Pak ya. Bisa. Oh iya. Di sini ada minus di dalamnya. Kalau mahasiswa salah menulis soal bukan berarti dapat 0, tetapi ada penalti misalnya minus berapa gitu, minus 25 mungkin. Iya. Tadi minus gitu ya. Nggih. Minus 25 itu nanti hasilnya akan minus 1/4 dari nilai soal itu. Iya, kalau ada 4 pilihan misalnya gitu. Berarti, nggih. Iya, kalau ada 4 pilihan A, B, C, D, biasanya ya kalau yang pakai penalti itu, kalau betul dia dapat 100, tetapi kalau salah dia dapat minus 1/4-nya, jadi minus 25 gitu. Benar. Berarti seluruh choice yang lain selain yang 100 ini akan diisi dengan minus 25 kalau kasus seperti itu, Pak. Jadi yang ini minus 25 gitu, choice 2. Ya. Yang choice 3 juga minus 25 seluruhnya. Nggih. Iya, paham, Pak. Boleh. Ya. Nah, seperti ini. Tanya lagi, itu ada feedback itu maksudnya apa ya? Feedback ini akan muncul kalau misalnya kita isi, Pak. Jadi kalau si mahasiswa tersebut memilih jawaban tersebut, tulisannya akan muncul ketika dia mereview kuisnya. Jadi setelah mahasiswa itu selesai mengerjakan kuis, kan dia bisa mereview, Pak. Nah, ketika dia mereview itu, feedback ini muncul. Kata-kata saja dari kita, misalnya jawaban ini kurang tepat atau bagaimana itu kalau feedback. Ya, oke, Pak. Nah, dalam kasus ini bebas, Pak ya. Misalnya choice-nya bisa diisi sampai 4 saja, atau diisi 5, atau kurang lagi bisa ditambah lagi gitu. Kalau di saya ini saya isi 4 saja, otomatis nanti pilihannya itu hanya sampai D. Jadi di 5 ini dikosongkan saja kalau kita tidak memakainya. Nah, saya save. Misalnya seperti ini, dan kembali di bawahnya akan ada daftar pertanyaannya seperti ini. Nah, silakan ditambah lagi, misalnya saya kali ini akan menambah yang soal sulit ya, dengan satu buah soal contoh kembali. Baru kita nanti akan mempelajari yang import. Nah, ini saya kembali menambahkan pertanyaan ya.
Oh, ini benar salah tadi yang saya pilih. Nah, kalau benar salah ini kita tinggal memberitahu bahwa pernyataan yang ini benar atau salah gitu, jawaban benarnya. Misalnya ini benar, saya pilih yang true, sudah. Kemudian kita bisa klik save. Kalau tadi kan berubah tipe soal itu, kita kembali ke mana Pak? Ke tadi kalau waktu pertama ada multiple choice itu kan pilihannya di atas tuh di kalau umpamanya tadi true false itu kan kembali lagi ke atas sana lagi lah kita bikin. Jadi maksud saya iya, kita benar, Pak. Ketika mau menambah Pak, memilihnya itu Pak. Misalnya saya batalkan aja Pak yang ini Pak ya. Ketika ingin menambah baru kita memilih tipe soal di situ Pak. Nah, iya. Nah ini create question. Nah ini ada pilihannya. Nah kembali ke sini berarti kan? Ya. Iya benar Pak. Ini kan pertama tadi kan multiple choice, kemudian ada true false gitu ya. Iya. Berarti kita artinya maksud saya bahwa kita itu di dalam ujian gitu ya. Apakah UTS atau bisa kombinasi ya, ada yang multiple choice, nanti ada yang short answer gitu ya, boleh gitu ya Pak? Boleh Pak, boleh kombinasi. Ya. Iya boleh kombinasi Pak. Jadi kita harus kembali lagi kalau umpamanya ini kembali lagi ke tipe question type ini ya. Iya benar. Jadi kita kembali ke yang halaman kategorinya, kita tambahkan pertanyaan. Nah, baru kita memilih kembali. Nah, kalau benar salah ini kita tinggal memberi status kepada pernyataannya yang di atas itu. Kalau benar kita beri true, berarti itu adalah jawaban yang benar. Ini tetap ada nih mark ini. Jadi kalau misalnya kita anggap nilainya sejajar saja dengan pilihan ganda yang lain, kita beri 1 misalnya, dibiarkan, tidak apa-apa. Lalu kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini dulu dasar-dasarnya dari kategori bank soal. Kalau kita ingin melihat kategori lagi keseluruhan, kita bisa mengklik yang kategori ini ya, di atasnya ini. Tadi kan kita habis melihat daftar pertanyaan, kita bisa kembali melihat ke kategori ini untuk melihat totalnya isi di setiap kategori itu berapa sih begitu, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, baik, mudah-mudahan bisa diikuti tentang menambah kategori. Saya akan menunggu atau kalau ada pertanyaan disilakan Bapak Ibu. Boleh diperlihatkan nggak Pak Rusadi bagaimana Pak? Apanya atau soal yang sudah jadi itu seperti apa? Oh, nggih Pak. Tampilan dia kalau muncul loh Pak ya. Iya. Untuk melihat tampilan soal itu kita klik kembali di salah satu kategorinya Pak, seperti ini. Untuk menuju ke soalnya. Nah, kemudian ini ada daftar soal yang tadi Pak ya, yang baru saja kita buat. Nah, kemudian di sini ada preview Pak. Di sini, di editnya ini. Nah, ada preview. Kalau kita klik ini, inilah kira-kira tampilannya. Soalnya nanti bakalan seperti ini. Itu kelihatan ya kan situ ya? Iya, nah ini. Ini tampilan soalnya, Pak. Mohon diulang lagi, Mas. Yang preview, Bu ya? Ya, yang preview. Makasih. Nah, ini
kembali ya, saya misalnya tadi berada di kategori, kita buka salah satu kategorinya untuk menampilkan daftar soalnya. Misalnya seperti ini. Kemudian kan muncul ya daftar soal seperti ini digulung di bawah, pertanyaannya muncul di sini. Nah, saya ini kebetulan hanya satu soal nih. Oke. Kemudian di tombol edit ini ada preview. Kalau bahasa Indonesianya ini apa? Pratinjau ya? Pratinjau. Nah, begini. Jadi ini keluar nih aninya. Soalnya. Oh, gitu ya. Oke. Kalau mau diubah, di situ juga tempatnya. Jadi kalau misalnya ini sebuah pertanyaan. Dan ini nanti Pak, maksud saya Pak Rusadi, ini nanti yang akan dilihat oleh mahasiswa gitu? Iya benar Pak, benar. Tampilannya itu? Dilihat oleh mahasiswa. Itu yang dilihat mahasiswa. Oke. Kalau nanti Bang soal itu sudah kita buat, itu kita bisa, ada pertanyaan 100 ya kita butuhkan hanya misalnya 25 ya gitu. Kita pilihnya itu seperti apa? Memilihnya itu? Itu setelah ini Pak. Kan berarti kita. Oke. Setelah ini kita baru memasukkannya ke dalam kuis Pak. Semangat banar nih Bu Mira. Ada Bu Mira Bang? Iya. Kita menambah soal dulu Pak ya. Sebelum kita memasukkan kuis, kita yang impor aja dulu Pak. Jadi kita menambah bang soal dengan cara impor. Nah baik. Saya teruskan ya Pak ya, Bapak Ibu, untuk kita melakukan impor. Kita melakukan impor. Nah, sebelum melakukan impor, kita akan bicara dulu mengenai sebuah format yang dinamakan icon. Nah, Bapak Ibu boleh mencoba untuk mengklik tombol impor yang ada di urutan ketiga dari tab ini ya. Jadi question, ada kategori, ada impor. Seperti ini. Nah, di sini format dari impor itu sebenarnya banyak. Jadi ada icon, ada blackboard, ada embedded answer, ada exam view, GIF, Word 2000 table format, machine word format, model XML, dan KT format. Ini banyak pilihan impor yang bisa diterima oleh Google. Namun pada kesempatan kita pelatihan hari ini, saya akan memilih yang icon dulu, icon format. Icon format ini mudah kita temukan dokumentasinya di internet, di Moodle Docs ya. Saya akan membuka tab sebelah ini untuk menampilkan sekilas mengenai yang namanya icon format. Nah, sebelum kita lihat mungkin idenya dulu nih Bapak Ibu. Jadi idenya begini. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat soal itu ditulis di dalam Microsoft Word dan banyak. Jadi kan itu memang simpanan Bapak Ibu soal yang sudah pernah dipakai atau dipakai di ujian-ujian sebelumnya, dan soalnya ini kebetulan cocok untuk kuis. Ya karena ini memang khusus untuk kuis pilihan ganda saja Bapak Ibu. Jadi kalau untuk keperluan esai dan lain-lain ya tidak bisa dulu memakai ini gitu. Jadi ini spesifik sekali untuk pilihan ganda saja. Nah, Bapak Ibu punya tuh soal dan banyak. Misalnya 60, 100 soal. Nah, terbayang kalau misalnya 60 atau 100 soal itu mau Bapak Ibu masukkan ke dalam kuis di e-learning. Dan kalau Bapak Ibu memasukkannya satu-satu itu lumayan capek. Seperti proses yang baru saja kita lalui tadi ya. Kita menambahkan pertanyaan, kita menulis badan soal, kita tulis ABC-nya, kita beritahu mana yang benar, kita simpan, baru satu soal, tambah lagi. Nah, icon ini adalah format yang memungkinkan kita untuk menambah soal itu langsung banyak. Tapi dia memiliki keterbatasan. Nah, saya akan perlihatkan dulu ya bagaimana format icon tersebut. Jadi, icon itu punya format, Bapak Ibu. Jadi sebuah soal yang tadinya kita tulis di Microsoft Word itu misalnya kita perlu ubah dulu susunannya seperti yang diminta icon dan formatnya itu harus sama persis. Nah begini kira-kira formatnya. Ini saya perlihatkan ya icon documentation seperti ini. Nah ini adalah formatnya. Tampil nggak Pak Ikan? Gitu. Ya. Okay.
Ini adalah formatnya Bapak Ibu. Jadi formatnya itu harus persis seperti ini, di mana di atas itu adalah pertanyaannya. Pertanyaannya ini harus satu baris persis. Nah, jadi kalau pertanyaan itu panjang, berparagraf-paragraf, itu tidak bisa. Jadi paragrafnya itu harus dibuat satu paragraf dan sambung semua gitu. Itu syarat pertama. Jadi memang spesifik sekali. Nanti akan saya jelaskan biasanya bagaimana saya mengakalinya supaya saya bisa memanfaatkan icon ini semaksimal mungkin. Cuma batasannya yang pertama adalah itu. Kemudian di bawahnya kita ketemu pilihan ABC-nya. Jadi ini A, B, C, D seperti biasa, seperti ini. Cuma harus persis seperti ini. Jadi kalau misalnya di besar, ya. Microsoft Word-nya tidak sama, ini harus dibuat sama dulu Pak, Ibu ya. Jadi harus dibuat sama. Ini saya perbesar ya. Nah seperti ini harus dibuat sama. Dibuat sama itu maksudnya ada A, ada titik, ya. Ada spasi. Nah sampai spasi-spasinya itu harus sama. Formatnya harus sama ya. Jadi spasinya aja ketinggalan itu tidak boleh. Oke. Harus ada A, ada titik, ada spasi. Persis sama. Nah, terus B, C, D. Nah, ini boleh sampai E, F dan lain-lain atau hanya sampai C. Itu boleh. Jadi tidak harus sama dan tidak harus sama semua soal. Jadi sebuah soal itu sampai D, soal yang lain itu boleh tidak sampai D. Dia bisa sampai E, bisa sampai F dan lain-lain gitu. Itu di faktor itu fleksibel. Nah, kemudian apakah harus selalu pakai titik seperti ini? Sebenarnya tidak. Jadi dia juga bisa menerima yang memakai tanda kurung seperti ini. Ini juga bisa diterima. Jadi pilihannya hanya dua, yaitu memakai titik, kemudian spasi, kemudian jawabannya, atau memakai kurung, spasi, jawabannya. Nah, ini contohnya di bawah ini dia sampai F. Ini juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memberitahu jawaban yang benar, itu adalah dengan menulis di bawahnya ini adalah answer, titik 2, spasi, kemudian D. Gitu ya, misalnya ini jawaban yang benar adalah D. Ini juga harus persis seperti ini. Answernya harus huruf kapital semua, kalau huruf kecil dia tidak bisa. Kemudian titik 2, kemudian spasi, kemudian jawaban yang benar dan harus kapital. Tidak boleh huruf D kecil dan lain-lain. Pokoknya harus sama gitu. Nah, kemudian sebelum pertanyaan berikutnya beri jarak dengan enter 1 kali gitu ya. Nah, jadi ini formatnya. Artinya sebenarnya dari format ini keterbatasannya itu sudah bisa kita lihat Bapak Ibu. Bahwa icon ini tidak bisa untuk memuat soal di mana soalnya itu ada gambarnya. Kemudian kalau soalnya itu ada tabelnya atau soalnya itu barisnya banyak dan harus banyak. Jadi baris banyak itu tidak boleh dibuat satu baris, tapi memang harus banyak. Misalnya soal itu menampilkan daftar resep, misalnya ada obat 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya sampai ke bawah, itu tidak boleh resepnya itu ditulis memanjang ke samping seperti satu baris kalimat, harus menurun. Nah itu tidak bisa. Nah itu batasannya Bapak Ibu. Jadi saya biasanya mengakali dengan memisah soal-soal yang tidak bisa. Jadi saya ambil yang bisa saja, saya buat ikonnya, yang tidak bisa terpaksa manual. Biasanya dalam 60-100 soal itu saya ketemu lumayan 90 atau 85 soal itu yang bisa pakai icon, 15-nya terpaksa saya tambah manual karena ada gambarnya. Jadi itu yang biasa terjadi. Atau ada rumus misalnya, nah itu tidak bisa juga, Ibu ya. Nah, sekarang di mana icon ini dibuat? Dibuatnya di Notepad, Bapak Ibu. Nah, jadi bukan di Word Pak ya, di Notepad ya? Ya, jadi yang di Word tadi supaya kita bisa ambil ke Moodle, kita salin Pak terpaksa ke Notepad. Harus kita salin. Nah, saya izin memperlihatkan contohnya Pak Pak Rusadi
Notepad itu merupakan apa artinya fasilitas di Microsoft juga ya? Itu Yang sudah ada yang gitu. mana Pak? Notepad-nya, Yang Notepad-nya. oh notepad-nya itu Kita punya bawaan di Word. Windows. Nah, Nggih, nggih. sudah. Bawaan Windows ya. Iya, bawaan Windows, Pak. Atau kalau di Mac itu namanya text edit. Oke. Nggih. Nah, saya akan share halaman penuh saya. Saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuka Notepad. Ini kelihatan ya? Oke. Nah, begini ya Ibu ya, saya klik tombol start. Kemudian saya ketik Notepad. Nah, kelihatan nggak? Ya. Sudah ada. Oke. Ini Notepad seperti ini. Nah, jadi cara membukanya kalau di Windows 10 atau Windows 7 juga bisa, ya. Jadi klik Start, kemudian Notepad seperti ini. Atau di dalam folder juga bisa, Ibu. Jadi dalam folder, misalnya ini saya buka folder, saya sudah menyiapkan tempat saya membuat contoh soal, saya klik kanan, kemudian New, lalu teks dokumen. Nah, ini sama. Teks dokumen. Ini misalnya saya beri nama latihan icon seperti ini. Jadi ini kita akan membuat contoh soal menggunakan icon bersama-sama. Nah, jadi kita kembali dulu ke e-learning-nya tadi ya, Ibu ya. Jadi misalnya ini salah. Ini ya. Nah, sebelum kita bisa menggunakan import ini, di mana dia meminta kita di bawahnya ini mengupload file yang berformat sesuai dengan icon ini, berarti kita harus membuat filenya dulu. Jadi sekarang kita coba untuk membuat filenya dulu. Nah, Ibu. Oke. Nah, sebelum membuat filenya ini saya cerita dulu Bapak Ibu yang akal-akalan saya tadi ya ketika ketemu soal yang bisa pakai icon, bisa yang tidak. Misalnya seperti ini, saya buka folder, saya ketemu ada orang minta tolong untuk meminta saya untuk menambahkan sekian banyak pertanyaan ke e-learning. Nah, ini soal seluruhnya. Saya buka seperti ini, jadi soalnya banyak. Dan ini ada yang bergambar, Bapak Ibu. Jadi kelihatan ya ini ya, sekilas soalnya ini ada yang bergambar. Ada yang bergambar. Saya gulung soalnya ini jumlahnya 100. Nah, maka saya ambillah soal-soal yang ada gambarnya ini, saya pisahkan. Jadi saya pisahkan menjadi yang ini ada soal teks, ada soal bergambar. Nah, memang satu-satunya caranya ya seperti ini. Nah, soal bergambar ini termasuk yang ada tabelnya. Nah, jadi yang ada tabelnya ini saya tambahkanlah secara manual. Saya cukup beruntung waktu itu karena jumlah yang bergambar ini tidak banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 soal saja. Nah, jadi ya kira-kira begitu kalinya. Sehingga akhirnya saya bisa membuat icon ini mengumpulkan hanya yang tidak bergambar saja. Seperti ini. Nah, baik. Kita sekarang latihan untuk membuat icon. Bapak Ibu masing-masing silakan untuk membuat satu buah file dengan format teks ya, atau dengan membuka notepad-nya. Seperti ini. Kemudian kita membuat pertanyaannya. Nah, saya akan mengetik sebuah pertanyaan. Yang pertama, nomor pertanyaannya jangan ditulis ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hilangkan saja. Toh nanti juga akan diacak gitu. Moodle lah yang akan memberi nomornya. Jadi kalau pertanyaan langsung pertanyaan. Nah, saya akan perbesar dulu ya Ibu ya. Seperti ini. Misalnya pertanyaannya
Nah, seperti ini ya, ini pertanyaannya. Atau titik gitu ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa dia harus satu baris. Satu baris itu patokannya adalah adanya penekanan enter, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia ini ketika kita ketik di notepad itu dia turun, ini tidak mengapa. Boleh saja. Karena ini turunnya karena tidak muat, bukan karena kita menekan enter. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita tulis pilihannya. Misalnya seperti ini. Ini. Nah, silakan Bapak Ibu juga membuat contoh pertanyaan dengan format yang persis seperti saya buat. Janda bolong, janda bolong. Ah, ini jawaban yang benar, Pak ya. Ya. Ketawa. Janda bolong, ya Pak. Selambar 100.000. 10 juta Pak ya sepohon. Iya, itu harus kita cari ini, Pak. Sebelum harganya turun lagi kita cari. Iya. Bentas janda bolong. Apa ini lagi ya? Nah, salah. Kita buat sampai E. Nah, kemudian jawaban yang benar. Jadi begini menulisnya. Titik 2, spasi, kemudian cukup kita tulis C. Misalnya seperti ini. Nah, sudah. Bagaimana pertanyaan kedua? Tinggal ditekan enter 2 kali. Silakan untuk membuat pertanyaan berikutnya. Jadi, ya ini lebih mudah lah daripada kita menulis tadi ya. Kita add new question, kita tambah gitu. Cuman kekurangannya adalah dia mempunyai keterbatasan. Kalau tadi kan kita bisa menambah tabel dan lain-lain ketika membuat pertanyaan langsung di e-learning-nya. Saya akan membuat beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu ini. Bocoran ini nanti jadi tugasnya ya Pak Ican ya? Tugas ya. Ada tugas baru ya. Paru Sadi, kita kan pakai ya. Tapi kan kita sebenarnya punya bank soal itu di Word. Itu bisa di-copy nggak sini? Bisa Pak. Nah, ini Pak di copy paste bisa nggak? Iya bisa. Ini kan dibagusin, artinya disesuaikan formatnya. Ya. Bisa Pak. Nah kalau begitu di pertanyaan kedua ini saya akan mengcopy dari Word ya Pak ya. Ya. Contoh saya buka pertanyaan yang ada di Word seperti ini. Sebenarnya bisa copy Pak. Baru kita rapikan gitu kalau ada yang tidak sesuai. Misalnya saya copy dalam kesempatan ini 2 buah pertanyaan ya seperti ini. Dan ini pertanyaannya cukup panjang. Saya copy. Saya paste seperti ini. Oke, ini karena ini banyak saya perkecil dulu formatnya. Nah, kemudian setelah kita copy dari Word, ini kebetulan dia ada ansur-ansurnya di bawahnya. Kita tinggal melihat mana yang tidak sesuai. Jadi misalnya nih, hilang ya. Ini ada angka 7. Kita hapus saja. Ya. Nah, kemudian ini spasinya itu masalah tuh Pak. Spasi jawaban itu spasi yang kepanjangan nih Pak ya. Nah, ini kepanjangan ini gara-gara tab Pak. Kalau gara-gara tab nggak apa-apa. Nggak masalah seperti ini. Jadi memang sebenarnya pilihannya 2. Bisa pakai tab, bisa pakai spasi. Nah, seperti ini. Tapi tab itu sebenarnya tidak apa-apa. Iya. Nah, begitu kita lihat yang lainnya sudah sesuai, berarti kita biarkan saja. Jadi mungkin begitulah kalau kita mengcopy dari Word. Tapi Pak, bentuk pertanyaannya sendiri itu diterima aja lah Pak itu. Kan itu kan ada 2 kalimat itu. Boleh Pak. Yang penting tidak di-enter di sini. Oh begitu yang tidak. Jadi habis titik ada spasi dia lanjut kalimat berikutnya tidak apa-apa. Yang penting tidak di enter gitu. Enggak, di bayangan saya tadi pertanyaan itu harus berbentuk kalimat efektif pendek gitu ya. Tidak boleh 2 kalimat gitu. Tapi boleh ternyata. Tidak apa-apa Pak. Iya boleh. Yang penting tidak di enter. Sebenarnya ada beberapa ini juga Pak karakter-karakter yang itu bisa membuat error. Sepengalaman kami.
Jadi seperti persen gitu, tanda persen itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita Setelah kalimat ketemu ya. tanda-tanda seperti itu, terpaksa kita hapus dulu persennya Pak, baru kita edit misalnya seperti itu. Untuk kata. Atau tanda titik 3 yang bersambung itu juga tidak bisa. Ada beberapa lagi yang tidak bisa. Cuma yang sering terjadi itu adalah penekanan enter saja sih yang di tengah-tengah seperti ini Pak. Nah ini kita buang dulu enternya gitu. Iya. Oke. Kalau alfa, alfa, beta. Alfa, beta, itu punya pengalaman nggak alfa, beta? Bisa nggak? Atau pangkat 2 Pak ya, kuadrat. Yang kuadrat dari Word itu hilang dia Pak setelah di copy ke ini. Oh, hilang ya. Makasih aja. Barakawa ujian statistik. Nggak kalah. Ini atau biasanya saya begini Pak, biasanya. Saya copy teksnya saja, cuma saya ingat-ingat pertanyaannya ini, misalnya di bawah sini sebenarnya ada rumus. Nah, sebelum ini dengan rumus berikut ada rumus di sini. Tetap saya copy teksnya gunakan icon format ini, tapi saya ingat pertanyaan yang mana yang ada rumus tersebut. Baru nanti saya edit gitu, bisa seperti itu biasanya saya. Jadi daripada dari nol sama sekali. Ya. Pak, Ya, mau Bu. tanya Pak, ini Silakan. untuk pertanyaan untuk jawabannya pilihannya harus yang huruf besar begitu Pak? A, B, C, Iya, D-nya harus huruf besar ya Pak ya? Harus huruf besar. Oh, baik Pak. Nah, kalau sudah di-save saja ya Bapak Ibu ya. Saya akan menunggu untuk Bapak Ibu menambahkan paling tidak 2 pertanyaan Bapak Ibu. Jangan satu, biar kita mendapatkan pengalaman untuk menambahkan beberapa pertanyaan sekaligus. Ini di kasus saya coba 3 pertanyaan ini dulu. Saya simpan, nanti pertanyaan ini saya gunakan untuk kita impor. Kalau misalnya sudah banyak simpanan soal dalam bentuk Word, ini tinggal di copy-copy saja ya Bapak Ibu ya, lalu disesuaikan. Ini tadi Pak, soal dibuat dalam tadi Pak ya? Dalam apa deh? Notepad ya? Notepad Pak, iya. Berarti disimpan dalam satu file tertentu Pak ya? Iya, benar. Nah, masa diimport ke Simari gitu kan? Iya, setelah kita menyimpannya dalam sebuah file seperti ini, Pak. Ini Pak, saya tadi file yang teks saya yang di Notepad ini filenya ini Pak, bagian icon ini. Nah, jadi nanti ketika kita di import ini, file itu yang kita upload gitu Pak. Oh iya. Nggih. Nah, kita akan menguploadnya sama-sama Pak ya. Kita tunggu mungkin beberapa dosen yang lain menyiapkan dulu pertanyaannya sebentar. Kalau sudah, ini ditutup saja Pak, boleh. Saya belum buat Pak. Jadi, aja Pak, saya lihat aja dulu, lihat aja tuh. Iya, boleh Pak, boleh. Mengikuti aja deh. Iya, yang penting tadi Pak ya, formatnya seperti ini. Iya. Gitu. Ya pakar sudah Pak, ada perlu bikin soal lagi Pak. Iya. Saya tutup Pak ya. Nah ini, saya sudah punya beberapa contoh soal ini seperti ini. Soalnya, nah, tahu ada beberapa begini yang nanti kita bisa upload. Nah begini. Nah anggaplah Bapak Ibu semua sudah punya ya salah satu file yang paling tidak isi soalnya ada 2. Sekarang kita coba upload. Kita kembali ke e-learning tadi. Di bagian impor ini, bagian impor, atau kita tadi Bapak Ibu ya berada di kategori, misalnya seperti ini, sampingnya Bapak Ibu, impor. Nah ini, impor. Set, impor ini. Kemudian,
kita pilih yang icon ya, karena hari ini yang kita coba icon gitu. Kami awalnya mau mencoba yang GIF format Pak, cuma GIF ini tidak bisa di Mac Pak, jadi kami urungkan gitu. Padahal ini mudah sekali sebenarnya pakai GIF ini. Dicari-cari di internet nih caranya banyak. Nah baik, kemudian di general ini dibuka Bapak Ibu ya. Nah general ini dibuka. Kenapa dibuka? Karena kita bisa di sini memilih kategorinya. Memilih kategorinya. Kita tadi kan sudah membuat kategori, jadi kategorinya ini kita pakai. Kalau ini tidak dibuka, dia masuk ke yang kategori default. Bisa, cuman dia masuk ke default. Ya takutnya nanti berantakan. Itu kan kalau belum dibuatkan kategori, dia gabunglah semuanya gitu ya ke yang ini, ke yang defaultnya. Nah ini kita pilih yang sudah kita buat. Saya memilih yang kategori soal mudah. Itu siapa kan Cukai. Cukai. Nah, sudah tadi jadi icon format, kemudian pilih kategori. Saya memilih soal mudah di sini. Kemudian kita gulung ke bawah. Ini choose filenya, di mana kita bisa memilih file yang tadi baru saja kita buat. Jadi diklik saja ini, choose filenya. Kemudian di bagian upload ini kita choose file. Kemudian kita cari file yang tadi baru saja kita isikan contoh soal. Bagaimana aja, Pak? Thank you, Bu. Iya, Bapak kecepatan, kita ketinggalan terus, Pak Enak. Kita ulangi lagi, Bu. Kita ulangi lagi. Yang ini terus. Ada apa? Ya? Makanya kan bisa buat dulu, Bu Biba. Ya ini tangannya sambil coba, akhirnya ketinggalan terus. Yang ini sudah, Bu, import tuh. Oh, belum. Saya dari yang pertama mau buka apa tadi? Question aja sudah ketinggalan. Jadi saya diam aja ngeliatin. Ya udah lihat aja. Iya. Ada aja kawan, Boy. Oke. Nanti kita bagi, Bu, aninya. Format icon ini nanti kita bagi ya contohnya. Inggi, terima kasih banyak. Kasih. Betul, Pak. Yang penting mencatat, Pak yang penting formatnya. Karena format ini memang kalau tidak terbiasa sering salah. Ya karena ini aja, karena tidak sengaja saja, misalnya spasinya jadi 2 atau macam-macam lah, spasinya lupa gitu. Begitu soal tuh mulai banyak ratusan, ya ketidaktelitian itu terjadi. Sekarang kembali kita ini ya melakukan import. Jadi saya pilih icon, kemudian yang bawahnya ini pilih kategorinya soal mudah, lalu saya import, ini kita pilih filenya. Nah, saya cari file tadi. Ini contoh soal latihan icon, begini ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa saya isinya itu cuma 3 soal. Jadi mestinya saya klik upload nih tadi. Jadi mestinya dia yang terisi 3 soal kalau berhasil. Nah ini saya tidak tahu juga berhasil apa tidaknya ya. Kita coba. Jadi kalau ini sudah semua, kita tinggal klik import ya Bapak Ibu ya. Klik import seperti ini. Nah, kalau tampilannya begini, ini berarti berhasil. Jadi ada isi-isi soalnya, pilihlah di bawah ini yang merupakan tanaman hias, kemudian ini seorang farmasis, dan lain-lain 3 soal. Ini berarti berhasil. Nah, sekarang kita klik continue, kita lihat dia benar masuk tidak. Yang di soal mudah saya soal secara manual, yang importnya ini 3, mestinya sekarang dia isinya 4 soal. Coba ya, kita continue. Nah, ini benar. Soal mudah sekarang sudah berisi 4 soal. Seperti ini. Nah,
Untuk meyakinkan lagi kita preview ya, Bapak Ibu ya, coba kita preview. Benar tidak isinya? Nah, ini soal pertama isinya benar ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Nah, ini juga berhasil masuk. Dia bisa berhasil masuk Bapak Ibu, tapi pilihannya ini tidak ada, bisa gitu ya. Kalau misalnya tadi kadang-kadang ada karakter-karakter seperti persen dan lain-lain itu yang termasuk itu bisa membuat masalah gitu. Nah, ini ya, sudah berhasil tiga-tiganya. Tanya Pak Nah, Rusadi. gitu. Ya, Pak. Tanya Pak Mijin. Gini, Pak. Nah, tadi kan kita kan membuat soal, kemudian membuat pilihan jawaban, kemudian juga membuat jawaban yang betul ya, answer tadi ya. Itu Iya. answernya Iya, itu atau pilihan jawaban yang tepat itu tersimpan di mana, Pak? Pilihan jawaban yang tepat yang di file yang tadi kita Pak buat ya. itu ya, itu tersimpan di mana dan dimanfaatkan pada saat kita mengkoreksi ya, atau dia bisa mengkoreksi sendiri? Dia bisa mengkoreksi sendiri Pak kalau pilihan ganda. Oke. Jadi seketika mahasiswa itu selesai mengerjakan kuis, ini kan soalnya sudah ada di dalam bank soal Pak ya. Yeah. Jadi nanti soalnya ini kita ambillah ke sebuah kuis gitu. Nah, kunci jawabannya tadi ikut Pak ke kuis tersebut. Nanti setelah mahasiswa mengerjakan, itu nilainya langsung masuk. Jadi kita tidak perlu menilai. Ya, itulah enaknya kalau soal pilihan ganda di situ enaknya. Jadi dia tersimpan di ininya Pak, tersimpan di setiap soal ini ABC, jawaban benarnya itu tersimpan di setiap soal. Kok uploadnya gagal terus ya? Mahasiswa tapi tidak bisa akses kan ke soal tebang soal itu ya? Oh tidak bisa Pak, aman, hanya dosennya yang bisa. Ibu tadi tidak berhasil ya Bu ya? Iya belum bisa. Iya, apa spasi di soalnya ini kayak yang ada yang kelebihan ke apa? Boleh ini Bu, boleh di share screen Bu, saya perlihatkan file yang ininya, yang notepad-nya. Coba saya lihat. Biasanya kelihatan ininya, salahnya di mana. Silakan Bu. Ibu siapa ya? Yang gagal siapa aja nih? Kalau saya memang belum bisa buka dari awal. Yang mencoba siapa tadi? Bu Siti Aisyah ya yang mencoba ya? Atau Bu Mira? Malah ikut yang tidak bisa dari awal saya. Aisyah. Oh, iya. Menyimak aja dulu. Karena sama aja. Sama aja. Pak Itkan ada share di chat. Silahkan di-download, yaitu contoh format ikonnya. Enggi sudah di-download. Saya yang itu tadi lupa, yang waktu pertama kita mau bikin soal, tadi kan mau buka yang gigir tadi loh. Saya pas lagi buka laptop, itu sudah jalan. Mau buka laptop satunya maksudnya tadi. Jadi ketinggalan. Ini contoh yang salah Pak, nih Pak. Yang gagal Pak, contoh yang gagal Pak. Iya, silakan Pak, di-share Pak. Saya punya contoh yang gagal. Saya tunjukin soalnya dulu ya Pak ya. Iya, silakan Pak. Pak. Nanti kita lihat sama-sama tebakan saya di mana ininya ya, salahnya. Oke. Sudah kelihatan Pak. Titik Oke. Nah, ini ketemu Pak salahnya Pak. Setelah answer itu jangan ada spasi Pak sebelum titik dua. Nah di situ. Itu aja ya Pak. Itu aja Pak. Kalau yang tanda-tanda lebih besar, lebih kecil itu nggak apa-apa, nggak ngaruh. Saya tidak yakin Pak, tapi dicoba saja dulu. Yang tanda itu. Berpengaruh tidak? Ulun simpan Pak lah, ulun simpan coba. Iya simpan. Untuk tanda itu sebenarnya misalkan karena nanti dia jadi higher than, lower than. Coba nggak apa-apa. Dicoba Pak. Silakan Pak. Ini kelihatan ulun Pak apa namanya? Si Mario ini kelihatan Pak. Kelihatan E-learning-nya. E-learning-nya nggak kelihatan Pak.
Oh, Bapak berarti hanya diganti, Pak. Bapak hanya share yang ini notepad-nya. Berarti diganti lah. Iya, diganti itu, Pak. Nah, bisa kelihatan, Pak. Iya, kelihatan, Pak. Nah, ini di mana nih, Pak? Yang pertama pilih yang icon format itu, Pak. Ya, di klik Icon, itu. oke. Kemudian kategorinya ini sudah ini lain bukan, Pak. Ini ekspor, Pak. Di yang atas ini Apa? pilih yang impor, Pak. Oh, impor. Oh, Tinggi impor. oh pantas. Ini belum ini sudah ekspor duluan. Impor nih ya. Iya. Ini icon, benar. Kemudian generalnya dibuka, Pak. Diklik generalnya. Nah, ini pilih kategorinya, Pak. Mau yang mana gitu. Sedang. Oke. Kemudian choose file, lalu ambil file yang tadi. Harus choose file ya? Kalau drag drop nggak bisa? Bisa, Bu. Drag drop bisa. Nah, ini tinggal upload nih, Pak ya. Iya, benar. Upload, Pak. Udah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Wah, mantap Pak. Nah, ini langsung import nih ya, Pak. Iya, benar, Pak. Coba Pak import, Pak. Nah, ini berhasil. Iya, di continue, Pak. Kita lihat dulu hasilnya soalnya, Pak. Klik saja continue. Ini isinya satu ini, Pak. Coba di edit preview, Pak. Yang di samping soalnya. Tengah. Bawah lagi, Pak. Nah, ini edit. Kemudian preview. Saya ingin lihat yang tandanya salah tuh berubah. Oh iya. Oh, berubah. Berubah, Pak, ternyata kalau yang kurang dari lebih dari. Jadi gini, Pak, itu sebenarnya memang tidak didukung untuk apa kecil-kecilan. Cuman kalau misalnya sama ini mudah ternyata supaya nggak pakai tanda itu. Ya berarti simbol-simbol itu tidak bisa, Pak ya, simbol tidak bisa berarti. Iya, tapi tidak semuanya, Pak, ada yang bisa, Pak. Okay. Kayak add misalnya itu setahu saya bisa. Cuma kalau beberapa kombinasi kayak garis miring dengan langsung digandeng dengan misalnya bintang itu kemungkinan tidak bisa. Kayak gitu. Itu terkait dengan bahasa ini ternyata bahasa di web yang tanda-tanda itu membuat kacau webnya gitu. Jadi dia akan menggantinya. Tapi bisa diedit di sini nggak, Petkan? Bisa, tinggal diedit, Bu. Tinggal diedit bisa di sini. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Editnya lewat sini. Berarti editnya lewat e-learning-nya. Editnya lewat e-learning-nya, Bu. Oh iya. Coba saya coba share screen lagi, Bu ya. Oke. Seperti ini. Nah, di sini edit. Ini yang kumpulan soalnya tadi. Saya klik edit. Kemudian saya edit question yang paling atas, Bu. Nah, kalau di edit sini kita pakai tanda kurang dari lebih dari harusnya mau. Karena lewat sini. Nah, ini saya pakai kurang dari seperti ini. Kemudian di sini pakai persen atau ini bisa. Nah, begini. Nah, kalau diedit di sini tampilannya jadi muncul. Persen kurang dari lebih dari dan lain-lain dia bisa muncul. Berarti harus review sebelum ini kan? Iya, kalau misalnya ada tanda-tanda yang kita curigai itu memang sebaiknya kita preview, terutama yang berkaitan dengan notasi-notasi ini ya, notasi-notasi ilmiah yang memakai tanda-tanda yang di simbol gitu. Iya. Bapak, itu bisa nggak diedit, Pak? Kan kita mau mengimpor, Pak. Kita
impor kita tuh kita edit di dalam Quiz. ini apa? Di dalam learningnya tuh bisa nggak Pak? Bisa Pak. Yang Jadi bisa kita saya mengganti coba, berarti ya? yang barusan saya coba itu edit Pak. Oh Jadi itu edit Pak itu ya? ini tadi saya membuka masih di question bank yang saya buka tadi ini Iya. kategori soal mudah. Nah, muncul daftar pertanyaan mirip saja seperti bunyi Bapak, saya edit di sini. Oh, diedit di situnya bisa Pak ya? Oh, edit question ya Pilihan ada yang ya. paling atas, yang edit question. Oh iya bisa Pak, bisa. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Semestinya sudah bisa untuk menambah soal dan sudah rapi di kategori. Nah, sekarang karena kita ingin melanjutkan ke soal yang diambil secara acak, saya butuh untuk mengisi soal lebih banyak. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Bapak Ibu tidak bisa langsung mencoba karena tidak menyiapkan segitu banyak pertanyaan gitu ya. Cuma saya ingin mencontohkan kalau misalnya saya mengisi soal itu dengan kuantitas yang banyak, lalu nanti kita bisa memasukkannya ke dalam kuis itu secara random. Nah, saya izin kembali menambah soal ya Bapak Ibu ya. Ini untuk keperluan disimak dulu aja. Kalau untuk mengikuti sepertinya susah karena pertanyaan yang saya tambah kali ini banyak gitu. Cuma kalau Bapak Ibu mau mengikuti dengan jumlah soal sedikit saja, 4 atau 5 itu sudah bisa Bapak Ibu untuk mencoba nanti materi selanjutnya yang disebut dengan manajemen soal yang random. Nah, Bapak Ibu silakan mencoba dengan jumlah yang tidak sebanyak saya ya, mungkin cuma 3 atau 4 saja cukup. Saya akan mencoba dengan yang banyak yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya coba, nanti kita lihat hasilnya. Apa? Mau tanya juga. Gitu. Ini Ya, kalau mau menambah soal, misalnya kita tadi kan sudah dicontohkan. Terus kalau mau nambah lagi, kita bikin notepad file baru ya Pak? Betul Bu. Oh ya. Notepad file baru. Oke. Kalau kita buat kembali di notepad yang lama, soalnya jadi double. Kalau kita tambah kecuali lagi. kalau dihapus Pak ya? Iya benar. Soal yang lama pertanyaan dihapus. lama dihapus. Benar. Oke. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak, iya Bu. Nah ini soal mudah tadi saya tambah 17 soal, kemudian saya nambah soal sedang. Dan Pak Itkan sekarang sedang menyiapkan sebuah kuis nanti untuk memanfaatkan ini. Saya impor kembali ya, memakai icon. Kemudian sekarang saya taruh di soal sedang, benar. Saya upload soal yang sedang. Upload, import. Nah, ini contoh soal yang tidak sukses, Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya. Yang biasanya seperti ini tidak sukses, yang 3 dan 4 ini, salah satu cirinya adalah dia kosong. Seperti ini. Nah, kita biarkan saja dulu. Nanti kita lihat apakah dia benar ada ini ya, ada kesalahan. Dia sukses diimpor tapi isinya bisa bermasalah gitu. Sekarang saya tambah soal sulit supaya dia juga memiliki isi yang cukup banyak. Nah, yang soal sulit ini sepertinya sukses karena dia muncul semua. Oke. Nah, sekarang kalau kita review kategorinya, isinya begini ya, Ibu ya, 21, 17, 16. Ini kan? Pakai ini ya, betul ya. Jadi baik, setelah ini kita akan memakai soal-soal di bank soal ini ke sebuah kuis, Bapak Ibu ya.
Jadi tidak usah sebanyak ini, tidak apa-apa kalau Bapak Ibu punya 2 kategori saja dengan isi soal yang penting lebih dari 1, 3 atau 2 soal itu cukup. Silakan untuk mencoba memasukkan soal ini dari bank soal ke sebuah kuis. Pak Itan ya. Nah, untuk ini silakan Pak Itkan yang akan melanjutkannya dan ditanyakan silakan. Terima kasih, silakan Pak Itkan. Baik, terima kasih Pak Rusadi. Bapak Ibu mohon izin melanjutkan. Share screen dulu. Baik. Nah, setelah tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusadi tentang bank soal yang kemudian sudah isikan dengan sedemikian soal. Nah, saya akan menskenariokan misalnya ingin membuat sebuah kuis untuk UTS dengan memanfaatkan soal-soal yang ada di question bank tadi. Baik, Bapak Ibu bisa juga untuk sambil mengikuti tahapannya seperti yang sudah dilakukan kemudian kuis. Oke, saya bikin singkat saja. Jadi ini mengisikan nama, terus kemudian timingnya sudah saya atur supaya bisa langsung dibuka saja. Langsung saya lewatkan menuju save and display. Ya. Suaranya bergema Pak Itkon. Salah Pak Rusadi Pak ini Pak. Baik. Oke, Bapak Ibu, saya untuk bagian membuat kuis seharusnya sudah bisa dilakukan ya menggunakan kuis secara satu persatu. Nah, ini sudah saya siapkan sebuah kuis. Nah, lalu kita yang belum ada soalnya. Baru kemudian kita akan memasukkan kuis yang sudah diisikan di bank soal tersebut. Tahapan untuk memasukkan soal tersebut adalah di bagian edit quiz ya, baik di tombol yang ada di sini maupun di bagian sini. Sebelumnya Bapak Ibu untuk terkait membuat kuis sudah bisa ya? Allah. Insya Allah. Amin. Atau gini, sambil ini aja kita ulang aja ya. Jadi Ini biar baru belajar, sama-sama. Pak Ana. Oke, tambahkan ini Bapak Ibu, add activity or resource lalu pilih quiz. Oke. Apa tadi ya? Add activity or resource di mana terserah aja mau meletakkannya di mana. Ini. Lalu pilih quiz. Nah, kemudian isikan nama terhadap kuis tersebut. Misalnya kalau saya karena kasusnya untuk UTS, maka saya namai ujian tengah semester. Baik. Nah, idealnya kita mengatur waktunya Bapak Ibu. Jadi misalnya ujiannya mulai jam berapa sampai jam berapa dan sebagainya. Tapi untuk saat ini biar kita lewati saja. Jadi biar kuisnya terbuka terus seperti itu. Lalu klik save and display. Tapi kalau mau mengatur silakan Bapak Ibu. Jadi misalnya mau direncanakan UTS-nya kapan gitu ya. Boleh saja diatur. Misalnya saya atur aja mulai jam 12.00 sampai. Kalau mau mengatur itu pastikan yang enable-nya dicentang ya. Jadi 12 sampai 14 misalnya. Sudah tanggal 5 Oktober dari pukul 12 hingga pukul 14. Oke, settingan-settingan yang lain. Activity tadi yang sebelah mana, Pak? Add activity itu ada di bagian sini, Bu. Di halaman utama. Oke, kembali dulu ke halaman utama. Mungkin tadi masih di question bank ya. Iya, sebentar. Masih di sini. Bisa diklik yang atas ini yang nama sesuai nama mata kuliahnya atau di atas partisipan. Di atas partisipan. Sebentar. Ini mata kuliah sudah saya buka.
Oke. Anunya aktif Bu ya? Turn editing on-nya sedang posisi aktif ya? Iya. Berarti bisa langsung menambahkan aktivitas, add activity or resource. Mana ya bacanya? Tombol add activity or resource ada nggak Bu? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Mana? Kemungkinan Gearnya turn editing-nya belum masih on, masih belum aktif. Turn editing. Oh, sebentar. Kok mati lagi? Nah, sudah. Oke, nah baru ada di bawah-bawah ini add activity or resource. Add activity. Nggak ada. Nggak ada ya Bu? Bisa bantu share screen Bu? Share screen. Iya, sebentar. Baik, klik yang tombol turn editing on Bu. Iya, kelihatan nggak Pak? Kelihatan Bu. Nah, ke bawah. Oh iya ini. Nih. Iya, boleh. Betul. Iya. Klik Bu. Ini. Sabar aja Bu, mungkin loading. Oke, pilih quiz Bu. Quiz. Ujian yang apa UTS dan sebagainya. Ya. Boleh dilanjutkan untuk ke bawahnya. Kalau mau mengatur waktunya boleh Bu. Kalau tidak tinggal apa-apa. Timing bisa dibuka. Timing ya. Satu kali ya nih. Boleh di enable. Yang open dan close-nya boleh di enable. Nah, kita tinggal diatur waktunya, misalnya dari pukul 12.00 sampai berapa gitu. Itu waktunya masih Bu. Diatur dulu, Bu. Enggak, bukan yang close, yang di open. Yang di open itu mulai jam berapa sampai jam berapa, diatur dulu. Close-nya kapan? Ini ya. Ini, Bu. Oke. Misalnya ini 5 Oktober 2020, ini jamnya ya. Misalnya jam Oke, sampai close-nya berapa? Mas, bedanya antara timing dengan realistic access itu apa? Bisa pilih salah satu atau kita harus timing? Oke, kalau restrict access itu Bu, itu untuk membuat supaya aktivitas tersebut tidak bisa diakses, baik itu dalam waktu tertentu, dalam pengaturan tertentu atau terhadap orang tertentu. Jadi maksudnya begini, kalau yang di time ini kan kuisnya tersebut bisa terlihat, cuman belum bisa dikerjakan. Tapi kalau yang memanfaatkan restrict, itu kalau restrictnya diaktifkan, misalnya berbasis tanggal, nah maka mahasiswa bisa lihat bahwa ada kuis nanti di tanggal tersebut hingga tanggalnya muncul. Kalau cuma mengatur timing, mahasiswa tahu oh ada kuis, tapi nanti seperti itu. Jadi kalau timing itu tidak kelihatan ya waktu ininya pembatasannya, tapi kalau realistic itu ada kelihatan di tampilannya ya. Terbalik Bu, maksudnya jadi kalau restrict itu justru tidak bisa dilihat sampai pengaturan waktunya itu tercapai kalau misalnya diatur waktu. Atau restrict itu bisa juga untuk merestrik orang. Jadi misalnya ada mahasiswa A tidak kita izinkan untuk mengikuti ujian ini. Nah, bisa di bagian restrict itu ditambahkan orang tersebut supaya dia tidak bisa mengakses. Oh gitu. Ya. Jadi sebaiknya apakah yang kalau tidak ada pembatasan buat mahasiswa yang lain itu timing aja ya? Timing aja Bu cukup, restrict tidak perlu. Oh iya. Ya, makasih. Oke, boleh Bu Habibah lanjutkan? Ya, ini sudah. Ya. Save and display Bu. Ke bawah langsung aja lah. Bawah. Lewatkan ke bawah. Save and display. Oke. Nah, sudah baru kemudian edit quiz.
Tapi saya kan belum bikin kuisnya, Pak. Oh, oke, baik. Karena Kalau tadi begitu, belum bisa. oke, berarti ulun izin lanjutkan Bu ya. Pakai Ya, screen silakan. ulun. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Wah, waktu kita sudah 12.15. Nah, ini ada UTS, saya tadi sudah siapkan, lalu kemudian saya tambahkan masuk ke bagian halaman edit quiz. Ya, baik. Ada dua cara yang mau saya sampaikan. Pertama, jadi kalau yang dulu di pelatihan tingkat dasar, kita itu memasukkan soal itu pakai yang ini ya, a new question, lalu kita klik, tambahkan seperti itu proses tadi. Tapi karena kali ini bank soalnya sudah ada isinya, maka kita bisa memilih yang from question bank. Nah, saya mungkin demokan dulu yang from question bank. Intinya secara sederhana adalah kita hanya perlu memilih kategori mana, soalnya berada di mana. Iya. Lalu kita centang-centang saja mau mana soal-soalnya mau diambil. Ini. Tapi kalau mau centang semuanya bisa yang di yang bagian atas ini yang T ini. Nah, supaya tercentang semuanya, baru kemudian seluruh soal yang pada kategori tersebut akan diambil. Nah, jadi prosesnya jadi lebih cepat. Nah, itu cara yang pertama. Atau mau ditambahkan lagi dari kategori yang lain. Belum question bank, saya pilih lagi soal dari soal sulit. Saya tambahkan semuanya. Nah, maka sudah ada banyak. Jadi kalau misalnya kita sudah punya soal UTS misalnya, lalu kemudian mau bikin UAS, itu sebenarnya dari from question bank ini, soal-soal yang ada di UTS itu bisa kita ambil lagi sebenarnya. Jadi from question bank, seandainya UTS-nya ada ya, jadi kalau misalnya kasusnya misalnya ini adalah UAS, dan soal UTS sudah ada, nah maka di sini juga ada pilihan yang UTS. Nah karena kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan yang UTS saja, maka tidak ada muncul gitu. Nah saya langsung mengambil dari question bank saja. Seperti itu, prosesnya Bapak Ibu cukup sederhana, yaitu add, lalu pilih from question bank, dan kemudian kita pilih kategori yang sudah dibikin tadi. Mau kategori yang mana, mau mana yang diambil, tinggal dicentang-centang saja soal yang mau diambil. Boleh kita tidak mencentang semuanya, jadi bisa dipilih aja saja. Saya mau ambil 3 saja dari sini dan seterusnya. Nah, sudah itu ada. Kita sudah membuat kuis. Buat kuis dengan cara yang tadi dipraktekkan sama Bu Habibah tadi. Kemudian terus persyaratan kedua adalah memang sudah ada soal yang ada di bank soal, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rusadi. Itu persyaratannya. Nah, kalau misalnya dua komponen sudah terpenuhi, maka tinggal klik edit quiz. Bapak Ibu bisa sampai ke halaman ini? Sudah Mas, ikuti aja dulu. Baik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, lalu kemudian ada tombol add, karena ini masih kosong soalnya, tinggal kita add saja, lalu pilih from question bank, dan nanti akan muncul daftar soal ya, berdasarkan kategori yang kita pilih. Nah, ini yang mana, dan seterusnya. Sesederhana itu saja Bapak Ibu, tinggal dicentang-centang saja mau memasukkan soal yang mana untuk ujian kali ini. Jadi kalau misalnya kita punya question bank banyak sekali, tinggal pilih-pilih saja, lalu pilih add selected question to quiz. Maka sudah. Maka soal inilah yang akan diujikan ke mahasiswa. Seperti itu. Yang dicentang-centang. Tinggal dicentang-centang saja. Kalau misalnya ada yang mau dihapus, ya bisa di tombol bak sampah ini Bapak Ibu. Nih, kalau kelebihan nih, ini nggak mau soal yang ini, ya udah dihapus saja. Atau kalau misalnya mau menghapus semuanya, itu bisa yang select multiple item di atas, ada tombolnya Bapak Ibu, lalu select all. Dan di delete. Yes. Nah, maka terhapus lagi, baru kita masukkan lagi soal-soalnya yang ada di question bank. Atau misalnya mau nambah soal lagi yang tidak ada di question bank, ya boleh saja pakai yang new question ya Bapak Ibu. Sama seperti tadi prosesnya. Tapi ini hanya soal yang langsung diisikan di dalam sini.
Nah, itu cara pertama yaitu from question bank secara biasa, di mana yang soal yang kita pilih maka itu keluar. Nah, yang selanjutnya sebenarnya adalah yang ini yang paling menarik, yaitu a random question. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Rusadi bahwa random question itu memungkinkan kita untuk mengambil beberapa soal dari beberapa soal yang ada di ini aja, tapi banyak yang piring hijau tuh. Namanya akan bertambah. Nah, saya akan cobakan Bapak Ibu. Saya klik a random question, pilih add, kemudian a random question. Nah, saya mau menskenariokan. Jadi saya punya 21, 17, 19, sekitar 50-an lebih lah. Ada 50 lebih. Nah, saya mau mengujikan 20 soal saja misalnya. 20 soal saja, maka akan saya ambil 10 soal dari soal mudah, 5 soal dari soal sedang, dan 5 soal dari soal sulit. Nah, maka yang pertama saya pilih adalah soal mudah. Lalu cukup saya isikan yang bagian number of random question. Nah, tadi saya mau mengambil 10 soal dari 21 soal ini. Oke, jadi Bapak Ibu cukup pilih kategorinya mana dan jumlah yang mau diambil. Nah, dan ini harus tidak boleh jumlah question yang diambil lebih sedikit lebih banyak daripada jumlah yang ada di bank soalnya. Jadi ini nggak bisa kalau misalnya di sini ada 21, kita mau ambil 30 nggak boleh, atau ambil 25 nanti nggak bisa. Bisa ya? Oh, tapi kurang. Nanti akan terulang-ulang. Oke. Saya silakan delete aja. Ada soal yang double. Oke, baik. Nah, idealnya adalah random question itu kita pilih lebih sedikit daripada jumlah soalnya. Bank soalnya. Oke, dari soal mudah saya ambil 10. Lalu saya add random question. Nah, saya lanjutkan lagi prosesnya. Add from question bank. Lalu kali ini saya pilih soal sedang. Sorry, salah pencet. Random question. Soal sedang. Lalu saya pilih 5. Lalu saya tambah lagi from random question. Dan saya pilih 5 lagi. Nah, pilih 5. Oke, random question. Nah, Bapak Ibu, jadi begini. Dengan mengimplementasikan random soal ini, jadi misalnya random dari soal mudah, random dari apa sebagainya. Tambah itu aja, Gen, tambah aja. Itu di random soal, itu ada 10 yang saya ambil dari 21 soal. Sehingga mahasiswa A dan mahasiswa B kemungkinan akan mendapatkan kombinasi 10 soal yang berbeda satu sama lain dari 20 yang diacak tersebut. Nah, begitu juga soal sedangnya dan soal sulitnya. Sayurnya di piring. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pas di preview mahasiswa akan mendapatkan acakan-acakan soal yang berbeda. Jadi tidak hanya kita shuffle urutan soalnya, kita juga acak soal yang keluar dan kemudian kita juga acak opsi pilihannya. Ya, jadi yang misalnya ABCD-nya itu A-nya di mahasiswa A belum tentu adalah A di mahasiswa A tadi, bisa jadi C di mahasiswa yang lainnya dan seterusnya. Nah, jadi dengan begini akan tercipta hal yang lebih variatif seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedikit berbagi bercerita. Jadi random question ini pada semester lalu beberapa kali saya terapkan untuk soal-soal yang agak sulit memang untuk esai, misalnya yang ada menghitung-menghitungnya seperti itu. Lalu saya random, sebenarnya soalnya sama tapi angka-angkanya berbeda. Dan kemudian, bentar, ini yang salah buka. Semester lalu, yang ini. Saya buka misalnya mata kuliah sistem operasi. Kemarin ada ujian akhir semesternya. Nah, kita lihat dulu di edit quiz. Nah, di sini saya ada memberikan soal-soal pilihan ganda, ada banyak. Kemudian ada saya sisipkan dua esai yang merupakan random question ya. Jadi ada totalnya ada 4. Nah, sehingga pas saya periksa itu mahasiswa karena yang dibedakan adalah angkanya saja, sehingga beberapa mahasiswa tidak menyadari bahwa
bahwa soal tersebut adalah soal yang berbeda, sehingga pas ketika saya cek jawabannya dia masih menggunakan hitungan-hitungan yang menggunakan angka temannya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini baru yang pertama ya, Bapak Ibu. Jadi saya minta mereka diketahui track permintaan angka seperti ini. Nah, ternyata yang dihitung adalah 50, 41, 41, 16. Padahal di sini tidak ada angka 50. Ya, tidak ada angka 50, 41-nya ada. Ini dapat di mana juga ada 67 dan sebagainya. Nah, ini karena saya menerapkan random question yang sebenarnya cuma angkanya saja yang saya ganti. Nah, jadi bisa lebih variatif lagi kalau misalnya mau bikin soal-soal hitungan, misalnya dibikin acak sehingga mahasiswa itu kalau tidak sadar bahwa soalnya berbeda, mungkin dia bisa copy paste temannya, tapi pas seperti ini jadi ketahuan. Ternyata dia copy paste sama temannya dengan yang soal yang lain, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait random question tadi, karena mahasiswa A dan mahasiswa B itu kemungkinan mendapatkan variasi soal yang berbeda. Seperti itu. Mau tanya bisa nggak? Nggih, silakan Bapak Ibu. Iya, tadi kan kita yang di bank soal itu kita buat soal multiple choice. Betul. Terus ketika kita mau kuis, kita pilih random question itu, yang di random itu soalnya atau pilihan ABC-nya juga? Oke. Untuk pilihan ABC-nya, ya Bu, pilihan ABC-nya juga di random. Kemudian yang di random lagi itu adalah soalnya juga. Jadi soal pilihan ABC-nya juga di random, berarti nanti otomatis jawabannya sistem yang atur ya? Kan tadi kan kita masukin jawaban answer yang benar. Betul. Nah, mari kita lihat aja Bu ya. Misalnya saya soal ini aja deh. Nah, oke. Saya mau cek dulu dah. Edit quiz. Nah, misalnya ini ada soal instruksi yang dapat ini kelas, algoritma, fungsi, dan seterusnya. Kalau saya edit, ini gimana editnya? Oh, harus masuk ini ya, karena ini sudah dikerjakan. Oh, ini di sini. Nah, bentar, saya dulu. Nah, di sini Bu, ketika kita bikin soal, itu tadi secara otomatis itu ada ini, shuffle the choices. Ini secara otomatis sebenarnya tercentang. Nah, mari saya lihat soal saya ini. Choice satunya adalah algoritma, choice A-nya adalah algoritma, B-nya adalah fungsi. Nah, sekarang ketika kita preview, nah berubah. Harusnya kan tadi yang A itu adalah algoritma, B adalah fungsi. Tapi karena sistem yang mengacak, A-nya menjadi fungsi, algoritmanya jadi E. Seperti itu. Itu kan kalau kita buat soalnya manual ya. Tadi kan yang kita copy paste dari Notepad. Betul. Itu gimana? Sama Bu, otomatis juga Bu. Otomatis juga. Otomatis saya cek lah. Kita bantu kita cek yang soal yang sudah diinputkan oleh Pak Ahmad Rusadi tadi. Di mata kuliah tutorial, saya masuk ke bank soal dulu. Question. Tadi masuk soal mudah ya Pak Rusadi? Nggih. Tiga-tiganya. Saya coba lihat edit question dulu Bu. Nah, ini kan soal yang tadi diinputkan. Pilihan satunya adalah data transmission, pilihan keduanya adalah communication channel. Kita coba preview. Nah, berubah, tertukar. Harusnya kan tadi data communication A, communication channel adalah B. Tapi di sini diacak sama dia. C-nya adalah data pad, D-nya adalah carrier sinyal. Oke, ini masih sama bagian ininya. Nah, jadi diacak Bu, per mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi otomatis ya, kita buat soal yang di Notepad tadi, terus kita setting random question, otomatis pertanyaan sama jawabannya juga berubah. Betul, urutannya berubah sehingga tapi pastikan Bapak Ibu jangan membuat soal yang ini misalnya A sepeda, B mobil, terus kemudian C-nya adalah A dan B benar, seperti itu jangan. Karena itu kalau diacak kan jadi tidak A lagi atau tidak B lagi seperti itu. Oh ya, oke, makasih. Pak, tanya lagi Pak. Nggih, silakan Bu. Untuk dulu-dulu kan kita baru dapat cara untuk membuat soal itu lewat new question, baru tahu ini ya untuk bank soal. Nah itu kalau misalnya kita mau pakai yang new question yang dulu gitu,
Itu tidak otomatis masuk bank soal ya, Pak? Otomatis, Bu. Otomatis juga, Bu, tapi dia dikategori sesuai dengan kategori yang sesuai dengan nama kuisnya. Misalnya mana ya? Bentar. Ini tadi ada yang dibikin manual nggak ya? Saya masuk ke question bank dulu. Question. Saya lihat kategoris. Biasanya akan masuk ke di default gitu, Bu. Jadi default per apa gitu. Jadi dia masuknya di default, bukan yang di kategori yang dibikin. Jadi dia tetap bisa, tetap masuk. Akan tetap masuk. Iya, jadi kalau misalnya kita mau pakai yang sistem random tadi, kita bisa pilih juga Pak ya dari yang sebelumnya kita buat melalui cara manual tadi. Betul, betul. Jadi misalnya Ibu mau bikin manual pas pada saat UTS, Bu ya. Manual ada 10 soal gitu. Nah, nanti pas UAS saya mau ambil deh 3 soal dari UTS tadi. Bisa pakai random gitu, Bu. Nanti di pas kategorinya bisa memilih yang kategori default per seperti ini. Nah, ini kan adalah default kategori for ujian akhir semester. Nah, karena ini memang belum diisikan, jadi memang masih 0. Sedangkan yang dimasukkan secara question bank ini masuknya seperti ini. Karena saya mau bikin ini. Jadi tetap bisa dipilih. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Kita akan masih melanjutkan besok ya, Bapak Ibu, terkait ada beberapa. Jadi mulai dari mengatur gradebook, backup restore, dan lain-lain dan lain-lainnya. Kalau misalnya apapun yang sudah kita pelajari hari ini, mungkin Bapak Ibu setelah ini mau mempraktekkan dan sebagainya, dan kemudian ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan besok ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih memaksimalkan lagi dalam penggunaannya seperti itu. Bapak Ibu di sini untuk hari ini ada tugas ya, ada tugas mandiri seperti itu. Jadi untuk dari pengayaan dari pelatihan ini setiap harinya, besok juga ada. Untuk hari ini Bapak Ibu kami minta untuk membuat satu link Zoom atau meeting Zoom melalui halaman e-learning. Ya, kalau yang tadi sudah membuat, boleh dibikin lagi seperti itu. Nanti mohon untuk tampilan yang bagian ininya seperti ini. Sorry, di mana ya? Salah semester. Di screenshot ya, jadi yang tampilan terkait yang di Zoom-nya itu bisa di screenshot yang bagian bahwa aktivitasnya sudah terbuat. Nah, nanti setelah dibuat, nah diklik saja yang Zoom ini misalnya. Nah, yang bagian ininya di screenshot Bapak Ibu. Oke, ini bukan yang tadi ya. Yang tadi mana? Ini. Nah, ini. Nah, di screenshot Bapak Ibu yang ininya mulai dari pertemuannya berapa sampai kelihatan waktu dan link Zoom-nya nanti dikumpulkan akan disediakan oleh panitia Google Docs, Google Form-nya untuk mengumpulkan tugas mandiri ini. Supaya bisa mencoba-coba lagi di rumah terkait hal ini. Di chat Zoom ya, udah ada ya? Oke. Terima kasih Pak Reza. Jadi tugasnya cuma screenshot yang tadi itu aja? Iya, Bu. Jadi membuat link Zoom, kemudian di screenshot. Ada batas waktu pengumpulan, Pak? Ada aja. Hah? Oh, Pak. Baik. Dikumpulkannya melalui link yang sudah diberikan di chat Zoom ini, Pak. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Harganya Bapak pesan 25 butir. Nanti, sepertinya itu dulu Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Pak Arif ada ditambahkan? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasmenya untuk hari ini. Mohon maaf dalam penyampaian kami bersama Ulun bersama Pak Musadi.
Kita akan berjumpa lagi pada kegiatan besok hari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edkon, Pak Rusadi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Selanjutnya, kami mohon kepada Sekretaris Lembaga Pendekatan dan Pengembangan Pembelajaran untuk memberikan komentar pada pertemuan kita kepada Bapak Arif Syafruddin. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak WR1, Bapak Ketua LP3, seluruh panitia yang memandu dan menyiapkan acara ini, Pak Idkon dan Pak Rusadi yang telah membimbing kita semua melalui forum ini. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian, besok kita masih melanjutkan pada sesi yang kedua untuk melanjutkan webinar workshop ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sangat bersemangat mulai pagi tadi sampai hampir-hampir waktu kurang ya, tapi alhamdulillah tuntas dari mulai secara jadwal dari mulai awal sampai akhir sesuai dengan yang direncanakan, dan ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pengetahuan ini dengan baik dan mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam pembelajaran di e-learning LMS Simari kita. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Kita ketemu besok untuk melanjutkan kegiatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Ustadz G. Pak Brani, makasih. Mantap, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Lambangpura, Wakil Rektor, Ketua LP3, Sekretaris LP3, narasumber, serta Bapak Ibu dosen, webinar yang luar biasa atas atensi yang telah menyimak acara ini dari pagi hingga siang ini. Terima kasih juga kepada tingkat pengembangan pembelajaran Universitas Lambangpura yang luar biasa hingga acara yang dengan lancar. Demikian webinar tema dengan teknis e-learning lanjut gelombang 1 hari pertama 5 Oktober 2020 bertepatan pula dengan Sakar 14 kita akhiri. Manfaat yang bisa diambil, semoga banyak manfaat yang bisa diambil sampai jumpa pada Oktober 2020. Tentunya dengan semangat yang baru, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kegiatan kita hari ini, dan marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Dede. Ya, mohon izin pamit ya Pak. Yo.